Gimana keadaan Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kerasan ya? Alhamdulillah seperti ini sudah Ustaz. Nasib masih belum punya istri Ustaz. Oh, masih jomblo nih. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ini ada Ustaz Muafiq, saya cari-cari dari Oh. tadi. Lo iya. Ada perlu Ustaz? Ada. Ini sekarang lagi rame masalah apa ya? Masyarakat Di masyarakat itu Cut sekarang free. banyak yang apa ya? Nikah tapi separuh siap. maksudnya Nikah Dengan separuh- artian dia nikah tapi ingin tidak punya anak. Oh, child free. free. Yang rame Itu sekarang di medsos itu. bagaimana tanggapan Ustaz Muafiq? Ustaz Muafiq ini hebat. Iya. Setiap ada hal baru di masyarakat pasti beliau merespon. Begini, Bagaimana Ustaz. tanggapan? Kalau yang ditanya adalah menurut tanggapan saya, pandangan saya, maka saya akan menjawab itu boleh-boleh saja. Karena memang setiap orang punya hak sendiri untuk memilih jalan hidupnya. Saya punya hak, Anda berdua juga punya hak untuk memilih jalan hidup masing-masing. Cuman yang perlu menjadi titik tekan adalah kita ini kan sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama, orang yang memiliki keyakinan, sebagai muslim lah gampangnya. Tentu pilihan-pilihan hidup itu acuannya adalah agama. Barometernya, tolak ukurnya adalah agama. Kalau menurut agama baik, baik kita lakukan. Tapi kalau menurut pandangan agama tidak baik, ya jangan dilakukan. Karena kita orang yang beragama kan seperti itu. Iya, harusnya seperti itu. Ternyata child free ini yang lagi ramai sekarang ini adalah produk barat. Produk barat sudah lama sebenarnya child free ini. Cuman baru-baru ini dibawa oleh salah satu influencer yang mungkin cara berpikirnya liberal, sehingga dibawa ke Indonesia. Terjadilah kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya biasalah namanya hidup. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Tapi sekali lagi tekanannya adalah agama. Cara pandang kita itu acuannya adalah agama. Kita hidup, memilih hidup ini, menjalani kehidupan ya sesuai dengan panduan agama dan acuan agama. Begitu menurut saya. Jadi kita hidup itu harus sesuai dengan pandangan agama. Gitu. Iya. Nah, menurut agama Islam ini sendiri child free ini bagaimana Ustaz? Apakah itu dilarang, haram atau makruh atau bagaimana? Jadi untuk mungkin kita biar tahu hukumnya gitu. Saya masih child free ini apa Ustaz? Saya tidak tahu ini child free. Child free itu komitmen bersama pasangan suami istri setelah menikah untuk tidak punya anak selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Iya. Tapi pilihan itu mereka ambil ketika alat reproduksinya normal, tidak ada masalah. Tidak ada gangguan reproduksinya. Rahimnya tidak ada gangguan. Jadi mereka punya komitmen bersama antara suami istri untuk tidak memiliki anak. Nah, sekarang kalau ditanyakan pandangan Islam bagaimana? Saya seperti ini. Ada keterangan dalam kitab Al-Mabsut itu, kalau tidak salah Imam Syarahsi, Syekh Syarahsi pengarangnya, itu juga bermadzhab Hanafi kalau tidak salah. Ada seperti ini tujuannya. Keterangannya seperti ini, bahwa menikah itu bukan hanya untuk melampiaskan biologi, bukan untuk melampiaskan nafsu biologis kita sebagai manusia, tidak. Tapi ada hal-hal lain, ada kemaslahatan-kemaslahatan lain, ada kebaikan-kebaikan lain yang juga mendorong disyariatkannya pernikahan itu sendiri. Seperti contoh untuk menjaga perempuan, untuk mengurusi perempuan, atau juga untuk memproteksi diri kita dari zina. Iya, penting. Atau juga ada tujuannya nikah itu adalah diantaranya untuk memperbanyak atau meningkatkan populasi manusia. Artinya memperbanyak anak, memperbanyak hamba-hamba Allah, yang juga memperbanyak umat Rasulullah. Dan itu sebagaimana hadis yang banyak dijelaskan, ketika kita umat Muhammad banyak anak, banyak keturunan, maka akan menjadi sebuah kebanggaan oleh Rasulullah kelak di akhirat, kan seperti itu. Keterangannya seperti ini dalam, kalau tidak salah ya. Summa yata'allaku bihadzal addi anwa'un minal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah.
bahwa akad nikah ini ada banyak kemaslahatan, ada banyak masalah, ada banyak kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Yang kebaikan itu kembali kepada pasangan suami istri sendiri. Contoh kebaikannya adalah di sana dijelaskan min dzalika hifdun nisa wal qiyamu alaihinna minal infaq. Menjaga, melindungi dan mengurusi kaum perempuan. Pertama. Yang kedua, tujuan nikah yang lain itu adalah min dzalika untuk menjaga tadi itu, memproteksi kita dari perbuatan zina. Ada hal seperti itu juga, dan juga ada tujuan yang juga ini bukan merupakan hal-hal yang penting tadi itu. Apa? Min dzalika taktsiru ibadillahi ta'ala wa ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahqiqi mubahatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bihim. Bahwa dengan syariat nikah itu tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi hamba-hamba Allah dan juga tentunya akan meningkatkan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiqi mubahatir Rasul, kalau umat ini banyak, kalau populasi hamba-hamba Allah manusia ini banyak, maka juga akan menjadi sebuah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana banyak hadis dijelaskan tanakahu, tanasalu dan lain sebagainya itu. Itu menurut pandangan agama. Kalau memang tujuan nikah tadi itu tidak tercapai karena child free tadi, memilih menikah untuk tidak punya anak, berarti otomatis tujuan disyariatkannya nikah tidak tercapai. Ini menyalahi prinsip agama dan juga menyalahi bagaimana nikah itu disyariatkan. Kan seperti itu tujuannya. Karena tujuannya tidak tercapai, berarti tidak sesuai dengan ajaran agama. Iya. Karena menurut paham di dalam kitab Al-Mabsut seperti itu. Jadi memang untuk memproteksi diri agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan juga Zina. Menjadi kebanggaan bagi Rasulullah. Ya kalau banyak anak. Nah, sekarang ada orang memilih untuk tidak punya anak menikah. Kan tujuannya berarti tidak tercapai. Iya. Untuk apa menikah itu? Berarti hanya pelampiasan nafsu saja mungkin kalau seperti itu. Itu kan tadi kan tentang pandangan agama Islam. Ada satu yang belum disinggung oleh Ustadz Muafiq, yakni hukumnya. Ini boleh atau tidak, Ustaz? Kalau kita berbicara hukum, maka acuannya kembali lagi adalah agama. Dalam hal ini fikih. Bagaimana fikih menanggapi child free yang ramai sekarang ini? Maka fikih melihatnya dari dua sisi. Artinya dalam bahasa kita sehariannya ditafsir, itu jawabannya. Kalau child free yang mereka lakukan ini untuk mematikan fungsi alat reproduksi permanen sifatnya selama-lamanya, maka ini haram. Dalam istilah fikih kita mengenalnya qat'ul hablah, memutus reproduksi tadi itu. Tidak berfungsi, awalnya berfungsi terus diputus, dimatikan fungsinya alat reproduksi yang sifatnya permanen, maka hukumnya haram. Tapi sebaliknya, kalau memang child free yang mereka lakukan bukan qat'ul hablah, tapi tabdi, menunda atau mengatur merencanakan untuk kelahiran anak karena ada hal-hal yang seperti untuk mendidik, perkembangan pendidikan anak dan lain sebagainya, itu ada udzur, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak salah di dalam hasil keputusan Muktamar NU itu yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapia, Jawa Tengah, tabti itu menunda, mengatur itu hukumnya makruh. Jadi kami tegaskan di dalam kitab fikih itu, ya di Bajuri, di Ana juga banyaklah di kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya kalau memang tujuannya child free itu adalah dengan cara memutus atau mematikan fungsi alat reproduksi, maka haram hukumnya. Kalau tidak hanya mengatur saja, menunda seperti KB gitu kan, biar tidak terus-menerus punya anak tiap tahun, ada jeda 1 sampai 3 tahun baru punya anak lagi, ini hukumnya boleh-boleh saja. Seperti itu sepengetahuan saya. Oh, berarti kalau itu sampai memutus fungsi daripada alat reproduksi itu maka hukumnya haram. Kalau hanya menunda, merencanakan, misalkan agar menjaga kesehatan, Pak, ya kalau kita setiap tahun hamil terus, urusan pendidikannya juga gitu kan. Repot nanti. Oh, kalau tabti itu berarti makruh gitu.
Kalau menunda boleh, tapi menurut hasil muktamar itu adalah makruh hukumnya. Tapi kabis. Iya, yang menunda tadi Yang itu menunda. memperlambat ya. Bati apa ya? Iya. Bahasa Arabnya bati'ah, bati'ah. Bati. Memperlambat. Iya. Mungkin dari Ustadz Muafiq ada yang mau disampaikan kepada kita juga pemirsa yang menyaksikan, apa pesan dari Ustadz Muafiq terkait dengan Canfree ini? Begini, sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah pilihan hidup masing-masing. Cuman pesan saya, kalau memang dengan komitmen untuk child free itu adalah urusannya semisal karena urusan finansial, kan ada banyak alasan, ada kalanya traumatik, ada kalanya urusan finansial. Kalau urusan finansial ini berarti kita atau orang-orang yang melakukan child free itu masih meragukan kekuasaan Allah. Kita tahu bahwa Allah menitipkan anak kepada orang tua, tentunya juga Allah menanggung rezeki anak yang dititipkan kepada orang tua ini. Artinya Allah yang menanggung rezekinya. Di dalam Al-Quran kan banyak dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintah keluargamu, anak-anakmu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar melaksanakan sholat itu. Lah ayat selanjutnya, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Kalau kalian sudah taat beribadah, kalau kalian sudah istiqomah melaksanakan sholat dan sabar, jangan sekali-kali menanyakan urusan rezeki, kata Allah. Jangan sekali-kali bingung tentang urusan finansial tadi ini. Nahnu narzukuk, Allah yang akan menanggungnya. Nah, kalau kita orang Islam sudah punya keyakinan ini, Allah yang menanggung rezeki anak kita, kenapa kita masih ragu, masih risau dengan urusan rezeki? Ini kan tidak baik. Keyakinan kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, akan kekuasaan Allah untuk memberikan rezeki kepada semua ciptaannya, ini kan perlu dipertanyakan. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa setiap apa yang melata di atas bumi ini, entah itu manusia, entah itu kecoa, entah itu nyamuk, semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Nah, kenapa kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang spesial di hadapan Allah, diciptakan sedemikian rupa, kok masih ragu dengan urusan rezeki? Kan seperti itu. Seharusnya yang dipermasalahkan itu tentang amal, Ustaz. Amal kita, amal yang akan bagaimana kita mendidik anak kita. Harusnya itu yang kita risaukan. Anak yang diberikan Allah yang harus kita jaga, pendidikannya, agamanya, akidahnya seperti apa. Ini yang harus sebenarnya yang menjadi sebuah pertanyaan, bukan masalah finansial atau traumatik dan lain sebagainya. Sudah ditanggung, malah sekarang tuh banyak Ustaz, yang kadang orang itu yang mau menikah itu masih diundur karena takut karena misalkan takut tidak bisa membiayai, takut tidak bisa apa gitu. Padahal menurut tadi yang sampean sampaikan dalam ayat tersebut, meskipun hewan melata itu sudah ditanggung sama Allah rezekinya. Bahkan di dalam Al-Quran ayat yang lain itu jelaskan seperti ini, Ustaz. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ayo menikah kepada Allah. Firman ayo menikah sudah. Yang jomblo-jomblo ini segera menikah. Lah kalau ada keraguan-raguan setelah menikah, takut tidak membiayai, takut lain sebagainya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian takut fakir, Allah yang akan memberikan kaya. Lah kenapa Allah sudah berjanji sedemikian kok kita masih ragu dengan menikah? Takut tidak bisa makan, takut ini dan sebagainya. Tidak usah, Ustaz. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Malah ada meme yang bagus itu. Saya menemukan itu, menikahlah walaupun masih belum mapan. Paling tidak kalau sudah menikah, ada dua kepala untuk berpikir besok mau pinjam ke siapa. Besok mau pinjam kemana, cari utangan ini. Ada meme seperti itu gitulah di media-media itu. Artinya tidak usahlah meragukan itu. Ya seperti saya pribadi nganggur, kenyataannya tetap hidup, anak saya tetap alhamdulillah tetap sehat hidup. Kenapa? Yughnihimullahu min fadlih. Ayat selanjutnya Allah dijelaskan, wallahu wasi'un alim. Allah zat yang wasi, yang luas pengetahuannya. Mana yang terbaik, mana yang tidak akan diberikan oleh Allah, kan seperti itu. Kapan antum berdua ini mau menikah ini? Doakan. Pemirsa, ini namanya Pak Semasari. Beliau ini masih jomblo, spesialisnya adalah bahasa Arab. Beliau ini mahir banget bahasa Arab dan juga ahli desain komputer, beliau jagonya.
Dan yang dipakai baju putih ini Pak Zainullah. Beliau juga pandai dalam urusan agama, dalam urusan fikih. Jadi kalau mau ambil menantu beliau berdua pasti dijamin tidak akan kecewa ini. Pasti top, marko top. Amin, amin. Sudah, saya jaminannya. Enggak. Kirain enggak apa ini. Ini berarti cuman saya kira dari Pak Muafik. Saya tadi asik ngobrol dengan Ustaz Muafik karena saya kalau berbicara dengan Ustaz Muafik ini apa ya? Sungguh luar biasa. Tidak kerasa waktu lama itu tidak kerasa. Ini sudah malam ini. Sudah setengah 5. Ini sudah mau pulang, Ustaz. Iyalah malam. Kasihan anak istri saya. Aku belum makan ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.